Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keturunan Dewa Petir. Seluruh tubuh Hong Chen ditutupi lapisan jaring petir. Ular perak menembak ke segala arah. Mungkin itu karena teknik rahasia, tetapi tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti pagoda logam berwarna perak yang dipenuhi dengan aura yang mengancam. Auranya membubung tinggi. Setelah melanjutkan sejenak, akhirnya berhenti dengan lambat. Tatapan Hong Chen menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia tertawa dingin. Tangannya terkepal dan palu logam hitam pekat muncul. Cahaya petir bertahan di atas palu logam. Palu logam ini adalah harta dari Wind Lightning Pavilion. Itu dinamai Mighty Lightning Hammer. Tubuhnya telah dibuat dengan menggunakan batu petir. Jika seseorang yang berlatih metode ki petir menggunakannya, do ki orang itu akan mengalami efek penguatan. Menambahkan bahwa batu petir itu secara alami berat, itu dipenuhi dengan kekuatan ketika seseorang mengayunkannya. Seorang ahli biasa tidak akan berani menerimanya secara langsung. Ekspresi tegas melintas di mata Hong Chen saat dia memegang Mighty Lightning Hammer. Dia secara acak mengayunkannya beberapa kali dan disertai dengan ledakan sonik yang menusuk telinga. Ledakan sonik ditransmisikan ke tanah dan beberapa lubang terbentuk di arena yang keras. Lagi! Hong Chen merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya sebelum menatap Xiao Yan dengan mata dingin dan padat. Dia akhirnya berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat Hong Chen yang bersenjata lengkap. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya hampir mencapai Do Huang Bintang 9. Melihat ini, efek dari teknik rahasia ini memang cukup bagus. Selain itu, dari tabrakan mereka sebelumnya, Xiao Yan dapat merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan Hong Chen jelas merupakan metode Qi kelas D. Jika tidak, dia tidak akan hanya mengambil selusin langkah mundur setelah menerima ledakan oktan secara langsung. Orang ini memiliki metode Qi, teknik Do, dan senjata kualitas terbaik. Kekuatan bertarungnya secara alami mengejutkan. Mengingat kekuatan orang ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk menantang seseorang di atas levelnya. Lupakan seseorang dari level yang sama, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Tidak heran dia berani menjadi sombong ini. Jika itu adalah orang lain dari generasi yang sama yang bertemu Hong Chen hari ini, kemungkinan orang ini akan kesulitan bertarung dengan Hong Chen kecuali orang itu memiliki beberapa kartu truf khusus. Sayangnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam orang-orang dari generasi yang sama ini. Menantang seseorang di atas level seseorang mungkin menjadi masalah yang sulit bagi sebagian orang. Namun, itu adalah hal yang sangat umum bagi Xiao Yan, yang pernah mengubah hantu setan tanah tua itu, memiliki kekuatan yang tak terduga, menjadi keadaan lumpuh. Hong Chen mungkin bisa bertarung lintas level, tapi dia tidak bisa bertarung lintas kelas. Pertarungan lintas level dan pertarungan antar kelas mungkin hanya memiliki perbedaan satu kata, tetapi keduanya adalah konsep yang sangat berbeda. Mereka juga benar-benar dua alam kekuatan yang berbeda. Tatapan di seluruh tempat berkumpul pada pertempuran ini yang secara bertahap memasuki acara utamanya. Peningkatan kekuatan Han Chen yang tiba-tiba menyebabkan cukup banyak orang diam-diam mengklik lidah mereka. Wind Lightning Pavilion ini memang layak menjadi faksi yang bisa diperingkat di Central Plains. Sebuah teknik rahasia sebenarnya dapat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya sebesar ini. Sementara mereka diam-diam memuji, beberapa tatapan juga beralih ke Xiao Yan. Setelah adegan itu sebelumnya, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan pemuda asing ini. Dengan bisa memaksa Han Chen sampai titik di mana dia harus menggunakan teknik rahasia, orang ini jelas bukan orang biasa.
Tampaknya pemenang pertarungan antara klan Hong dan klan Han hari ini benar-benar salah satu yang sulit diprediksi. Apa latar belakang anak kecil ini? Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, dia seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal. Mengapa nama Xiao Yan belum pernah terdengar di wilayah utara Central Plains maupun di seluruh Central Plains? Hong Li memandang Hong Chen yang telah menggunakan Dewa Petir turun dari kursi klan Hong dan tanpa sadar berbicara dengan sedikit cemberut. Orang tua berpakaian abu-abu di samping menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga merasa bahwa nama Xiao Yan sangat asing. Central Plains sangat luas dengan banyak ahli tersembunyi. Adalah normal jika tidak mengenal mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Hong Chen telah menggunakan Lightning God Descent, pemenangnya kurang lebih sudah ditentukan. Bagaimanapun, dengan kondisinya saat ini, metode Ki afinitas kilatnya dan palu petir perkasa, bahkan seorang ahli di puncak kelas Du Huang akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Pria tua berpakaian abu-abu itu merenung sebelum berbicara. Pikiran dengan cara yang samar. Hong Li mengangguk setelah mendengar ini. Anak kecil ini memang luar biasa karena bisa memaksa Hong Chen menggunakan teknik rahasia. Namun, itu saja. Xiao Yan tersenyum di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah dan tubuhnya yang lebar tampak seperti perisai hitam gelap. Perasaan beratnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Mighty Lightning Hammer milik Hong Chen. Kejutan melintas di mata Hong Chen ketika dia melihat Xiao Yan menggambar penguasa yang berat sebagai senjata. Senyuman dingin di sudut mulutnya semakin pekat. Setelah menampilkan Dewa Petir turun, kekuatannya telah sangat diperkuat. Jika lawannya adalah tipe yang gesit, dia masih akan dihadapkan pada beberapa masalah. Namun, jika lawannya juga menggunakan senjata tipe berat, orang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas di hadapan Mighty Lightning Hammer yang menari. Berat, aku akan membiarkanmu melihat skill Wind Lightning Pavilion Wind Lightning Hammer. Anda harus mengambil jalan memutar saat melihat anggota Wind Lightning Pavilion di masa depan. Hong Chen membuka mulutnya sambil menghadap Xiao Yan, memperlihatkan giginya yang padat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara gemuruh terdengar. Seketika, tubuhnya bergetar. Mata Xiao yang sedikit menyipit saat tubuh Hong Chen bergerak. Dia terlalu akrab dengan adegan ini. Sudut mulut Xiao yang diangkat menjadi busur. Tangannya meraih penggaris yang berat itu dengan erat dan dengan kasar mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Penguasa berat membawa angin bertekanan kuat sementara suara ledakan sonik berulang kali bergema di sekitar penguasa. Ketika penguasa baru saja mencapai punggung Xiao Yan, palu hitam pekat yang sangat besar tiba-tiba muncul sebelum diblokir oleh penguasa. Dentang! Penguasa berat itu bertabrakan dengan palu besar dan suara logam bergema di seluruh arena. Baik Xiao Yan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak aman di antara mereka dengan cara seperti kilat. Bocah baik, kamu benar-benar bisa melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 petir. Hong Chen menstabilkan tubuhnya dan melirik bayangan yang menghilang di kejauhan. Tanpa sadar hatinya sedikit terkejut. Ketika Xiao Yan melambaikan penguasanya yang berat sebelumnya, sepertinya Xiao Yan memiliki pemahaman yang baik tentang posisi Hong Chen. Penguasa tidak ragu-ragu ketika diayunkan, memaksa Hong Chen untuk mengungkapkan dirinya. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat. Ada batas waktu untuk turunnya Dewa Petir. Pada saat itu, tubuh saya akan memasuki masa yang melelahkan. Sebuah pikiran melintas di hati Hong Chen sementara beberapa niat membunuh melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melintasi jarak puluhan meter dengan cara seperti kilat. Dengan lompatan, tubuhnya muncul di atas kepala Xiao Yan. Thousand Shattering Lightning Hammer. Ci! Ci!
Cahaya petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari Mighty Lightning Hammer. Melihat dari kejauhan, Hong Chen itu tampaknya telah mengangkat petir yang sangat tinggi di langit. Auranya sangat mengejutkan. Petir yang sangat besar berhenti sejenak sebelum itu seperti petir yang turun dari awan, dengan keras menyerang kepala Xiao Yan. Cahaya kuat seketika itu pada dasarnya menutupi matahari di langit. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Mata Xiao Yan sedikit mengeras saat dia merasakan petir menakutkan yang ditembakkan secara eksplosif dari segala arah. Penguasa berat di tangannya menari dengan cara seperti kilat saat banyak bayangan penguasa mengikuti jalur yang dalam dan dengan cepat berubah menjadi bayangan penguasa, yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Beberapa nyala api hijau giok diam-diam naik untuk mempertahankan bayangan penguasa. Bang! Pertahanan bayangan penguasa baru saja terbentuk ketika palu petir yang sangat besar itu menghantam. Setelah itu dengan keras menghancurkan bayangan penguasa. Segera, bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Namun, bayangan penguasa baru saja menghilang ketika bayangan penguasa yang tak berujung dengan cepat menggantikan mereka. Mengikuti kemunculan berulang dari bayangan penguasa ini, palu petir yang sangat besar juga menjadi ilusi kecil. Sejumlah besar kekuatan petir di atasnya dengan cepat dihilangkan. Thousand Shattering Lightning Hammer, hancurkan! Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam saat dia merasakan kekuatan pertahanan yang besar dari bayangan penguasa Xiao Yan. Dia segera menjerit marah dan palu petir di tangannya ditembakkan. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Ledakan! Palu petir meledak hampir seketika saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Jumlah kekuatan petir yang tak terhitung menghantam pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa dengan cepat menjadi lebih tipis di bawah serangan yang sangat padat ini. Itu tidak lagi dapat mengisi dirinya sendiri pada waktunya. Haha, saya akan melihat bagaimana Anda akan menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari Wind Lightning Pavilion. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan yang dikelilingi oleh kekuatan petir angin berwarna perak sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus menjadi sombong? Hanya kekuatan petir angin. Tawa dingin ditransmisikan dari jaring petir tepat setelah tawa Hong Chen terdengar. Segera, nyala api hijau giok meletus secara tiba-tiba. Di bawah nyala api ini, kekuatan petir angin itu tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat diuapkan oleh suhu tinggi menjadi kehampaan. Setelah sekejap, jaring petir yang berisi kekuatan liar dan ganas benar-benar tersebar di depan banyak tatapan tertegun. Ini adalah api surgawi. Sementara nyala api melonjak, lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hijau giok perlahan berjalan maju di arena di bawah di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat sosok kurus di dalamnya. Apakah ini taktikmu? Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Nyala api bergejolak berulang kali di tubuh Xiao Yan saat suara samar perlahan dipancarkan. Ekspresi Hong Chen segera berubah menjadi jelek setelah mendengar ini. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Mighty Lightning Hammer di tangannya. Akhirnya, dia mengerti betapa merepotkannya lawannya kali ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia telah gagal mengalahkan lawannya setelah menampilkan Dewa Petir turun. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, selanjutnya giliranku. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat dia berdiri di dalam nyala api. Segelnya tiba-tiba berubah saat teriakan rendah bergema di dalam hatinya. Sky Fairy Tree Mysterious Chai, Gazet Cheng. Saat teriakan itu terdengar, nyala api yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan segera mulai menggeliat dengan intens. Akhirnya, itu benar-benar menyusut ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya juga mulai naik dengan cepat seperti aura Hong Chen sebelumnya. Dalam waktu singkat,
itu melampaui auranya. Ekspresi tertegun dengan cepat naik ke wajah semua orang yang hadir hampir secara instan. Pandangan terkejut melintas di mata lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Dia bergumam, dari mana anak kecil ini berasal? Dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Kali ini, kemungkinan hal-hal akan sedikit merugikan Hong Chen. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.